Mencoba permen obat ereksi kira-kira aman atau tidak? Kita akan membahas dan membuktikannya secara langsung di podcast kali ini. Bersama saya, Dr. Jeffrey Albar Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan teman saya hari ini, Eben Gyokeres. Iya, betul. Om Ben. Selebrasi. Kemarin kan kita udah membuktikan ya, kita praktek langsung makan permen yang isinya itu adalah kandungan bahan kimia obat ereksi. Wah, ya, itu mantap tuh, Pak. Mantap. Om Ben, jadi kita mau nyoba nih permen yang bisa bikin ereksi. Ya, ini. tapi ini bukan yang permen ngeklaim bisa herbal jamu. Ini permen yang memang isinya bahan kimia obat ereksi. Waduh. Takut juga sih. Ya, ini Gak apa-apa ya? Gak apa-apa, kan kita supervisi dokter aman. supaya aman. Nanti aku juga minum. Ini ada 2 ya. Kita coba yang dosis kecil dulu nih. Ya, kita ngerasain langsung. Iya, oke. Oke, Pak. Aduh. Taruh di lidah aja ya. Enak, Cuk. Enak ya? Enak, Pak. Rasa min, kayak min gitu ya. Nah, nanti tunggu sejam ya. Kita testimoni gimana efeknya ini ya. Oke, Pak. Asal jangan dicoba sama Bapak aja. Enggak, sama istri masing-masing. Oh ya, oke, siap. Nah, oke. Jadi aku ngerasain, kamu ngerasain kan ya kemarin. Betul. Kemarin kita coba dari dosis yang kecil dulu ya, yang sedang ya. Nah, itu gimana pengalaman kamu habis makan itu? Wah, mantap tuh, Pak. Kayak mungkin ada setengah jam lebih, mungkin sudah ada kedut-kedut itu, Pak. Udah ada mau ereksi kuat itu. Iya. Ereksi kuat? Iya, mau tegang itu. Lebih mantap dari biasanya atau sama atau gimana? Yes, ya kayak obat-obat yang sebelum-sebelumnya, Pak. Mantap iya, gitu ya? Mantap juga sih ya. Padahal dosis kecil, Pak ya. Iya. Wah, Gairah. Iya, gairah naik juga, Pak. Makin Pas engas. banget ya kan midnight gitu kan. Iya. Ada efek samping nggak kemarin pakai? Ada kerasa gimana gitu? Mungkin pusing atau apa, berdebar? Efek samping paling banyak-banyak pipis aja kayaknya sih, Pak. Banyak pipis aja ya? Banyak pipis aja sih kayaknya sih. Tapi buang racunnya buang ya. Ya, kayaknya sih, Pak ya. Kayaknya ya. Berapa lama kemarin obat itu bekerja, Ben? Ya tapi cepet aja sih, nggak kayak jamu-jamu yang jamu kuat gitu sampai subuh. Oh, ini bentar doang waktu malam gitu ya. Selesai hubungan udah gitu ya. Paginya udah bisa beraktivitas udah tanpa ada bisa. mengganggu Aman. efek samping segala macam gitu ya. Iya, kayaknya tuh worth it juga, rekomend juga itu, Pak. Iya sih. Itu yang dosis kecil. Oh, dosis kecil, Pak ya. Kalau yang dosis besar, boleh deh nanti, Pak. Bagi itu, Pak. Ya, bagi kita itu. coba aja, Pak. Ada. Oke. Kita coba aja langsung, nggak usah ragu-ragu. Ini saya udah siapin. Nah, ini ya. Ini satu yang dosis kecil. Nah, sekarang yang dosis besar ya. Ini Wah, kita coba langsung. Jadi kita langsung keras. Sih ya, makanya kita jadi T-Rex ini mungkin, Pak. Gak boleh sebut merek, sensor. Nah, jadi ya. Oke, ini aku jelaskan dulu. Jadi ini itu adalah namanya obat ereksi, bahan kimia obat ereksi yang dikemas dalam bentuk kayak semacam permen. Jadi larut di ya. Bukan permen yang mengklaim bisa memperbaiki ereksi, tapi ngakunya isinya ini cuma herbal segala macam ya. Mantap. Nah, kalau permen yang herbal segala macam saya nggak menganjurkan. Enak pakai makan permen min gitu. Iya, ini jelas. Kenapa jelas? Satu, resmi ke daftar ya. Kemudian juga dia kandungan jelas dituliskan berapa. Jadi kita bisa monitoring ini efeknya gimana, apakah ada kondisi penyulit. Tapi kalau permen tuh kadang barang-barang black market itu dosisnya terlalu tinggi dan berbahaya. Sabar, lagi jelasin. Kamu pengen banget udah sabar. Ya udah pengen, Pak. Ya udah ya, kita cobain aja ya. Oke. Ini yang dosis lebih keras nih ya. Aku ambil satu. Kamu ambil satu, Ben. Oke deh. Seperti permen ya. Mantap. Ini kalau kita keras, anak kecil suka nih kayaknya nih, Pak. Jangan. Oke ya, jangan ya. Ini kalau kita keras nggak ada istri. Ya, Bapak aja nih. Asikat Bapak aja. Oke. Micet, Pak. Ini deh, aku tuh sebetulnya terus terang, Ben, nggak suka pakai gini-ginian. Buat kamu aja gimana? Boleh lah, Pak. Semuanya. Ya boleh lah. Kepakai, Bang. Pakai aja terus, Pak. Ya, ini bisa buat mahal loh. buat mancing kan bisa. Mancing apa? Ya, mancing gitu. Yaudah, ini banyak Om ya, jangan digunain buru-buru gitu Oke, ya. siap. Pelan-pelan. Ini yang mana yang ini udah sebesar nih. Ya, yang dosis besar nih, Ben, yang merah ya. merah tuh, biar yang biru dosis kecil ya. Neraka ini. Simpan tuh, Ben, cukup Oke, tuh untuk setahun ya. Mantap ya. Mantap. Simpan dulu ya. Udah mulai kerasa, Ben? Penisnya udah kecil-kecil. Belum lah, Pak. Ini kan 1 jam 2 jam baru bisa. Oh ya, itu kan Bisa kamu ya. langsung lah. Nah, aku belum cerita kalau aku habis minum gimana. Iya, gimana, Pak? Ya, jadi kan kemarin malam tuh habis minum kan ya. Sama istri tuh. Ya.
Cuman emang lagi kondisi capek. Oke, capek. Akhirnya tidur. Gak ada tuh tambah gairah atau ereksi kuat Lah, atau apa. kenapa nggak ada Pak? Apa bedanya ya? Hah? Jadi Ben, Kayaknya harus dosis tinggi nih Bapak nih. ya ini kan udah minum. Oh ya gitu. Saya mau membuat pengakuan Ben ke kamu. Ah, apa itu Pak? Ini apa ini? Racun atau apa nih yang kita makan ini? Sebetulnya Anjir. Ben, Ya. produk yang kukasih kamu barusan itu, Hah? itu masih sampel permen doang, gak ada bahan gini aja. Jadi apa yang membuat saya menjadi itu ya? Jadi ceritanya gini Ben, kemarin tuh kan aku Astaga, lagi Bapak habis seminar ya di luar kota ya. Jadi ada produk-produk baru ya. Ini produknya dibilang ini belum launching, nanti masih launchingnya. Ini kita ada sampelnya cuman permen aja gitu ya. Ya tadi untuk mungkin buat daminya doang gitu ya. Saya kepikiran. Gak ngehargai. Ya bisa ternyata. Aduh Bapak ini. Ini dikasih jadi terima kasih. Ya nggak bisa juga kan, ngapain Pak? Aduh, ini permen biasa ternyata. Aduh Bapak ini. Jadi ini cuman kayak apa ya, permen yang tahu kan yang biasa dijual di minimarket. Iya makanya makanya kayak yang makan kayak pagi-pagi biasa Pak, yang gitu. Iya, tapi Iya. kamu cerita aja ada efek ereksinya. Iya kok aneh ya, kok ada ya? Nah, itu Ben istilahnya disebut dengan efek placebo. Enggak, berarti memang nggak ada apa-apanya. Gak ada tuh, Pak? apa-apa. Aku makan 2 nih langsung nih, dosis besar nih, berani. Karena emang ini gak ada apa-apanya. Permen biasa. Lah, apa kamu kok kayak kecewa gitu? Iya, nggak jadi ganti yang asli Pak. Iya, jangan yang palsu lah. Astaga Bapak ini saya dikasih permen kayak anak kecil dong kita Pak. Iya. Wah, masa gue keres dikasih permen? Aduh. Saya mau jelasin dulu. Ya kenapa itu Pak? Saya tuh malah bisa jadi tegang itu. Jadi ada efek namanya placebo Ben. Pernah denger gak? Placebo. Kamu kan anak teknik. Apa hubungannya Pak placebo sama teknik? Sial. Nggak ada Iya, ya? septic tank gitu Pak. nggak ada ya? Iya, plumbing. Ya, nggak ada Kirain. Pak. Izin Iya sih, lingkungan. placebo itu bisa anak-anak kesehatan ya. Iya, Jadi Pak. biasanya kalau di penelitian kesehatan tuh Ben, kadang nih kita ngasih obat satu. Nah satunya lagi dikasih obat juga tapi nggak ada isinya. Ya, terus? Untuk membandingkan. Nah itu sebetulnya nggak ada kandungannya apa-apa. Tapi buat apa ya, kayak kontrolnya gitulah, variabel kontrolnya. Variabel kontrol, oke. Menariknya ternyata pada orang-orang yang dia dapat cuman placebo, nggak ada apa-apa ya, dia terdapat perbaikan tubuhnya. Ini obat sakit dia ngerasa sakitnya hilang. Ini obat ereksi dia ngerasa ereksinya bagus. Pada sebagian orang yang memakan tersebut, ternyata ini disebut dengan efek placebo. Jadi efek placebo itu adalah keadaan di mana kita memiliki keyakinan positif, akhirnya akan berdampak positif juga secara langsung di tubuh kita, kayak psikis gitu. Kenapa sih Pak dokter yang ngelakuin kayak gitu? Kenapa sih Pak? Itu Aduh, penelitian. bahaya juga. Kalau Kita yang jadi kena jam ini penelitian. karena kamu ya, kalau Enggak, pasien maksudnya enggak. yang tadi contoh-contoh ngasih yang kosong, dosis kosong itu gitu-gitu. untuk penelitian Om Ben. Jadi kan untuk misalnya penelitian. dia ini Bukan untuk mengembangkan. pasien ya. Ya, jadi misalnya ini aku ngembangkan nih obat ereksi nih ya. Aku pengen tahu nih obat ereksinya beneran manjur nggak ya? Ada 2 orang nih. Satu orang aku kasih yang obat betulan ada kandungan ereksinya. Iya, Satu iya. kamu kasih yang kosong. Nah, untuk ngecek aja nih apakah ada perbedaan antara kelompok yang placebo dengan kelompok yang perlakuan. Seberapa jauh perlakuannya, Oke. perbedaannya gitu. Berarti buat penelitian Pak ya, bukan Betul. buat pasien ya. Bukan, Jangan enggak, ya, enggak. Ya, itu bisa pada jangan. penelitian Iya. sering tuh jadi seperti itu. Kalau ini spesial buat kamu hadiah. Karena aku udah kepikiran buat wah, Enggak, ini di rumah udah banyak Pak, itu permen di banyak di gak rumah. apa-apa, ambil aja. Udah jangan malu-malu. Sip, Kamu man. udah ini aja. Udahlah, itu rugi. Jadi itu efek placebo. Nah, sebaliknya ada juga namanya efek nocebo. Apalagi itu Pak? Efek nocebo tuh kalau kita punya keyakinan negatif terhadap sesuatu, akhirnya keyakinan negatif tersebut menjadi kenyataan. Misalnya Om Ben yang ya. itu kemarin yang aku nonton bokep bisa sial. Nah, Oh, itu salah nocebo. satunya nocebo gitu ya. Atau nih Om Ben, ini kayaknya obatnya bikin sakit ya, beneran nih aku coba. Wah, ini katanya udah dijampi-jampi nih. Waduh, ini badan aku demam nih gara-gara obat yang Bukan dikasih. gara-gara mistis itu Pak atau apa maksudnya, atau mitos atau gimana? Ya terserah kalau Anda percaya mistis gitu Enggak, ya. maksudnya ada penjelasan ilmiah itu nocebo. Ya betul, karena gini, psikis pikiran kita itu terbiasa memprogram sesuai dengan apa yang kita yakinin. Jadi efek psikis gitu ya. Ketika kita meyakini sesuatu, kadang tubuh kita jadi timbul halusinasi akhirnya, atau malah jadi merasakan itu hal yang nyata. Itu udah terbukti di berbagai
berbagai penelitian seperti itu. Ada efek placebo, ada efek nocebo. Contohnya misalnya ya, kemarin kan kita COVID Ben ya. Ada orang-orang yang mungkin dia anti banget sama vaksin. Baca-baca di sosmed, di broadcast Saya WA. itu, mungkin saya itu saatnya. Kamu ya? Iya. Kamu vaksin gak? Awalnya sih enggak, awalnya enggak percaya. Terus sakit. Ya udah sih, suntik aja enggak apa-apa lah. Gitu lah. Jadi ada orang misalnya ini dia nggak percaya vaksin. Dia ini aku baca nih nanti ditanam chip sama global makanya aku elit. takut, Pak, awalnya. Nanti pengaruh Iya. buruk segala macam. Nah, akhirnya karena dia persepsi negatif, suatu hari dia akhirnya harus dapat vaksin nih. Karena ada nih ya. Memang efek vaksin itu pasti ada ya demam segala macam. Iya. Tapi kadang dia jadi melebih-lebihkan, wah aku nih jangan ngerasa jadi lumpuh nih apa. Dia ngerasa aduh nggak bisa Langsung gerak kena nih. perintah elit global, Pak ya. Ya, langsung tiba-tiba kok saya bertindak buruk nih. Iya, Ini elit bunuh global nih saya di temenmu. tracking kok. Iya. Saya ngerasa belakangan ini ada yang mau memata-matai saya Iya, ya. ada. Pasti ada nih dari agen-agen global ini mau memata-matai saya. Itu Pak, contoh apa? Buktinya ini, Pak, waktu saya lagi di vaksin kan. Di dalam kepala ini, pengen sepatu nih. Oh ternyata di Instagram muncul sepatunya, Pak. Nah itu gitu tuh bahaya juga tuh kayaknya tuh. Saya kira itu beneran tuh Pak kayaknya elit global. Enggak ya? Global ya. Iya. Enggak, itu mah data dari algoritma kamu. Kamu udah searching sepatu-sepatu. Gitu. Kamu kan kayak kemarin ceritanya kan sering scrolling bokep dulu kan ya. Muncul bokep terus kan. Iya makanya. Nggak lagi. Tapi sudah nggak lagi, Pak. Udah nggak lagi ya. Iya, gitu. Nah contoh nyata ya dari efek placebo tuh mungkin di sering pengobatan alternatif yang apa ya, yang semi-semi agak aneh gitu. Alternatif intinya. Ya kayak misalnya dukun. Ya, dukun, ya. Itu ya. Dirasakan saya sembuh gitu ya. Dulu kan juga ada batu gitu ya, batu diminum, ini sembuh segala macam gitu ya, batu Masa Pak, ponari kayaknya gitu, mungkin ada juga yang memang sembuh gitu. Maksud, emang kamu pernah ada pengalaman? Hah? Pernah ada pengalaman dengan menggunakan obat alternatif? Ya, pernah Pak. Saya dulu tuh Hah? nyakit kuning ya, nyakit kuning nih. Nyakit Ini kuning. Enggak, maksudnya di Oh, kuku iya, di kuning kuku. gitu, di mata kuning. Jadi itu arwah kakek itu Pak setiap senja itu disembur, dibuang wisa katanya zaman dulu ya. Racun Pokoknya ya, wisa tuh racun. orang Banjar zaman dulu lah ya. Oke. Kayak disembur-sembur gitu. Jadi setiap sore, setiap mau maghrib gitu disembur. Akhirnya enggak lagi gitu. Enggak lagi ya? Itu penyakit apa sih kuning-kuning itu Pak? Oke, saya kalau budaya nggak berani berkomentar banyak ya. Oh, gitu ya, Oke. betul. Tapi terkait penyakit kuning, itu kan ada banyak faktor penyebabnya ya. Ya aku bukan ahli, itu dokter penyakit dalam dan segala macam ya. Bisa ada masalah hati salah satunya. Ya, sembuh Pak itu saat itu. Empedu segala macam ya. Jadi banyak faktor-faktornya ya. Terkait kok bisa sembuh. Jadi kadang beberapa penyakit itu memang ada yang istilahnya tuh self-limiting disease. Dia memang akan sembuh secara sendiri Om. Oh iya. Jadi infeksi virus, kamu sakit tenggorokan, kamu nggak usah minum obat aja, tahan-tahanin seminggu 2 minggu akan sembuh sendiri. Berarti bukan penyakit serius ya mungkin ya saat bisa itu. jadi salah satunya. Cuman tadi kalau udah muncul lagi kuning segala macam saya pertimbangkan, takutnya ada penyakit hati dan lain-lainnya. Nggak ada yang nyembur lagi juga kan. Udah kakeknya udah meninggal. Udah meninggal dari Iya, sembur. nggak ada yang nyembur lagi. Betul. Oke, nah itu jadi penjelasannya ya Om ya. Nah selain itu juga benar kita harus tahu yang namanya fungsi seksual ini ya Om ya, dia itu dikendalikan oleh sistem persarapan yang tidak bisa kita kontrol. Maksudnya gini, kita berbeda dengan otot-otot lain, otot tangan, kaki itu bisa kita kontrol. Contohnya ya, Om Ben, saya minta angkat tangan kanan bisa nggak? Bisa. Wah, bisa ya. Iya, Oke. Mudah itu. Megang pipinya bisa nggak? Bisa. Tapi sekarang Om Ben, saya kasih 10 juta ini. Oh, ya. Pikir secara logika. Oke, gimana? Tapi penisnya Om Ben harus naik. Wah, nggak bisa. Nah, gimana itu? Kedut-kedutin aja misalnya Pak. Nggak bisa, Ereksi dalam 5 detik. Berpikir secara logika. Pak. Nggak bisa juga Pak. Nggak bisa. Ngebayangin yang bokep-bokep juga nggak bisa juga. Bisa kan? Karena Iya. pasti pengen tempatnya yang enak dulu. Maksud kita berduaan, Iya, nggak bisa ereksi juga gitu sih. ya. Terus gak ada bahannya gitu. Pakai tangan nggak boleh Pak? Nggak boleh. Nggak boleh. boleh. Oh nggak boleh ya. Harus pakai logika ya. Iya. Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Pasti perlu stimulasi dulu. Karena apa yang mengatur fungsi ereksi penis itu tidak bisa kita kontrol Ben, sarafnya ya. Nah makanya dia harus timbul baru apa? Dalam kondisi kita relax, tenang dan chill. Kita lagi stres makin sulit. Nah mungkin Nggak bisa Om Ben- diperintah ya yang di bawah Betul, ini nggak bisa ya. diperintah. Banyak nggak ada laki-laki yang bisa memerintah ereksi sekarang kayak superhero, jadi huluk gitu nggak bisa. Dia harus tenang. Justru kalau kita semakin ngoyo, ayo dong ereksi kadang malah jadi makin sulit banget itu Om. Iya oke. Berarti kesadaran yang berbeda ini Iya, kamu. Saya ini ya. ya. Mungkin kemarin waktu kamu minum obat, kamu percaya gitu ya, kamu juga lagi tenang, santai, Iya, terus kamu lagi bahagia kan, yes, di saat buktikan gitu ya. Iya. Akhirnya kan jadi ereksinya makin, udah semakin iya. percaya jadi makin mantep. Nah itu yang menjelaskan kenapa akhirnya timbul ereksi. Nah pertanyaan selanjutnya tadi adalah, apakah obat ereksi itu aman?
Jadi memang ada produk obat ereksi yang permen, Ben. Yang udah beredar ada ya, udah resmi. Kalau yang ini masih dia nanti beredarnya katanya sih. Jangan-jangan ada yang kayak gini-gini juga, Pak. Apa kayak Maksudnya gini ada juga? yang kosong-kosong aja tapi dengan iming-iming bahwa ini bisa meningkatkan gitu. Nah, Jangan-jangan itu ada juga. kalau ya. kalau obat resmi harusnya sudah jelas ya kandungannya berapa segala macam, harusnya aman gitu ya. Jadi berarti nggak ada masalah dengan kalau yang obat yang secara resmi. Tapi memang kalau ya tadi banyak orang yang super klaim segala macam produk-produk ini permen nih jamu nih segala macam yang bukan nggak mungkin nggak ada kandungannya, tapi karena pengaruh sugesti akhirnya percaya, atau mungkin juga bisa dicampur ada bahan-bahan kimia black market segala macam. Jadi Ben, ada produk permen ya Ben ya, dia itu beredar banyak di Indonesia, di Banjarmasin juga ada ya. Pasanku Permen banyak. apa itu, Pak? Ya Maksudnya? permen ereksi. kuat, ya permen ereksi. Tapi dia ngeklaimnya nggak ada kandungan bahan kimia. Dia ngakunya kayak, oh ini permen coklat Ilmiah, biasa gitu ya. Ilmiah apa alamiah Gitu ya. alamiah. Nah menariknya ya, nama permen yang sama itu di Singapura sama pemerintah Singapurnya nggak boleh masuk. Oh, Kenapa? Karena otoritas kesehatan di Singapura ketika dicek permennya ada kandungan obat kimia, dosisnya tuh 40 kali lipat lebih tinggi dari dosis normal. Waduh. Ya. Pantesan ngaceng tuh. Iya gimana nggak ngaceng-ngaceng Iya, banget, makanya. 40 kali lipat 40 dari lipat. dosis normal. 40 kali lipat. Iya. Kayaknya 40 hari 40 malam itu, Pak. Ngacengnya. Iya. Ya orang kan makan, betul nih ereksi. Cuman tadi satu, efek sampingnya makin beresiko karena dosisnya semakin tinggi. Oh iya, gitu ya. jangka Dua, panjang, Pak, ya. kalau dia nggak tahu ada kondisi misalnya penyakit jantung dan lain-lain, minum obat itu malah bisa berbahaya. Makanya kalau sebetulnya obat ereksi aman atau enggak ya tergantung bagaimana kita menggunakannya, apakah sesuai apa enggak. Dan kalau ada yang produk-produk yang ngeklaim bisa ereksi instan, saya nggak pernah nganjurkan Om. Gitu Oke. ya. Jadi nanti kalau Berarti nggak dikasih obat nih sama Pak Dokter nih? Nggak dikasih obat? Nah, pertanyaannya sekarang, Ereksi. kita nih apakah perlu obat ereksi apa enggak? Ya. Oh, ditanya Kita dulu. kalau Om Ben tanpa obat nih, hubungan bagus apa enggak sama pasangan? Ya, mana-mana aja sih, Pak. Bisa kuatnya mantep? Mantep pastilah. Belum ada pengurangan kekerasan gitu? Belum ada. Pernah atau beberapa waktu terakhir ada kayak sering kempes di tengah gitu enggak? Tiba-tiba belum keluar dah. Nyet. Ada sih kayaknya. Sering? Ada. Enggak, tapi nggak sering. Tapi Jarang? pernah ada. Jarang banget, dari 10 Jarang, kali jarang. paling hanya sekali gitu. Iya, paling Jadi jarang banget ya. jarang, Pak. Oke. Lebih dari 10 kayaknya. Iya. Jadi jarang banget, sangat Sangat jarang itu. Tapi Oke. pernah. Pernah. Itu waktu itu ingat nggak karena apa? Apakah ada capean atau apa atau nggak jelas? Mungkin waktu zaman banyak kerjaan aja sih, Pak. Banyak Banyak kerjaan. proyek. Iya, mungkin. Kok baru kerja ya? Kita kerja ini, Pak. Oh, pemain sepak bola ya? Iya, keras, Pak. Keras. Iya. Ya, jadi oke, tadi hanya sesekali ya. Ereksi pagi gimana? Aman ereksi pagi. Gairah seksual gimana? Aman juga. Aman ya? Aman juga. Heeh. Kalau fungsi seksual masih bagus, saya nggak nyarankan minum obat ereksi. Oke. Tapi Gitu. kasih mulu nih sama Pak. Ya itu kan kondisi khusus. Oke. Penelitian Ya, ya. Itu ingat ya, penelitian. Jadi kalau saya nganjurkan kalau masih sehat kayak Om Ben tidak ada gejala, nggak perlu lah minum obat ereksi. Nanti malah terbiasa gitu, kita biasa yang crossnya banget malah nggak sehat. Saya Kalau minum obat tuh apa kondisinya? kondisinya tadi satu, Gejalanya atau apa? misalnya Tanda-tandanya? ya tadi dia sulit untuk mencapai kekerasan yang mantep. Ya, jadi kan keras yang mantep tuh kayak timun. Dia ngerasa, aduh kok kayak tahu gitu ya, kayak daging pisang. Nah itu udah indikasi. Atau misalnya kempes di tengah Om, masuk main-main, belum ejakulasi orgasme udah nyot. Udah ngeot ya. Dan gangguannya ini Om, gangguannya itu kalau udah sampai lebih dari 30%. Jadi kalau kamu hanya sesekali, itu nggak perlu minum. Aman ya. Tapi anggap dari 10 kali udah kok hampir 5 kali, 6 kali, 7 kali gitu ya. Nah itu udah indikasi, pertimbangkan Itu untuk terapi. tanda-tanda apa itu, Pak? Itu Maksudnya? tanda-tanda penyakit disfungsi ereksi. Waduh. Iya ya. Nah itu pertimbangkan untuk konsumsi obat ereksi aman asalkan sesuai dengan anjuran dokter dan pastikan obatnya yang resmi gitu ya. Karena banyak banget obat-obat palsu yang beredar di pasaran. Enggak, kalau kena disfungsi tadi, Pak, itu minum itu terus gitu maksudnya? Oh gini, jawabannya adalah minum obat tersebut itu bukan untuk memperbaiki akar penyebab ya. Iya, supaya sembuh gitu maksudnya. Jadi yang namanya gangguan ereksi itu pasti ada penyebabnya. Misalnya kamu kemarin cerita ada sesekali cerita faktor kecapean pikiran. Ada orang yang gangguan ereksi ternyata masalahnya di pembuluh darah, ada diabetes, gitu, ada darah tinggi. Ada yang gangguan ereksi karena hormon testosteronnya rendah. Dicek lagi gitu ya. Iya, jadi dicari tahu penyebabnya ditanganin. Nah ini yang keliru. Kadang orang impoten gangguan ereksi, oh aku minum obat ereksi impoten, terus, atau seumur obat hidup impoten terus. gitu. Sampai sewaktu-waktu Ben, nanti dia akan ngerasakan kok obat ereksi udah nggak mempan lagi ya. Oh iya. Ternyata kenapa kok nggak mempan?
karena akar penyebabnya tidak ditangani dan semakin parah. Gulanya makin tinggi, tekanan darah tingginya makin parah, testosteronnya makin rendah. Nah itu menyebabkan akhirnya obatnya nggak mempan lagi. Makanya obat ereksi apakah minum terus? Jawabannya enggak. Kalau kita udah bisa nangani penyebabnya dengan baik. Berarti ya maksudnya ada obat impoten gitu Pak? Nggak ada ya? Obat ereksi? Obat ereksi? Ada obat ereksi dan obat akar penyebabnya tadi. Ya makanya aku kalau ada pasien yang gangguan ereksi konsultasi, pasti ada pemeriksaan laboratorium. Oke. Jadi pemeriksaan laboratorium untuk cari tahu gulanya gimana, kolesterolnya gimana, hormon testosteronnya gimana. Penyebab lainnya Pak ya? Ya kalau usia muda banyaknya sih stres Om. Saya usia 20 baru nikah, 25, 30 awal. Itu banyaknya faktor stres. Itu kayaknya stres standar medsos aja itu Pak. Standar medsos. Kenapa? Maksudnya kayak, belum punya rumah, belum punya ini, mungkin belum punya pasangan. Itu sih ya. Ya bisa jadi sih. Bisa jadi itu. Orang stres. Sekarang tuh banyak stres mereka. Iya, makanya itu sangat penting kita untuk detox sosmed. Itu makanya Pak, dikurang-kurangin ya. Ya, dikurang-kurangin ya. Oke, itu aja untuk pembahasan kali ini. Jadi jangan konsumsi obat ereksi secara sembarangan. Terima kasih sudah menyaksikan.